Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama. Nabi Maleaki harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari orang-orang Israel yang merasa tidak ada gunanya lagi untuk hidup kudus dan benar. Karena nasib mereka pun sama saja, bahkan lebih buruk dibandingkan dengan orang-orang fasik. Mereka mempertanyakan prinsip keadilan Tuhan yang tidak mereka rasakan. Kita sendiri pun terkadang juga mempertanyakan keadilan Allah. Dalam hidup kita yang hidup dalam pelayanan di gereja selalu berusaha berbuat baik dengan peduli dan membantu masyarakat lain yang berkekurangan. Tetapi pada kenyataannya kita sendiri pun masih terus berjuang dan berusaha untuk mengatasi kesulitan hidup kita sendiri. Di sini Nabi Maleaki mengingatkan bahwa Tuhan tetap setia. Tuhan tetap adil. Semua perbuatan baik tidak akan sia-sia. Yang sebenarnya diperlukan adalah berusaha untuk memperbaiki relasi yang mendalam dengannya. Bangsa Israel mulai mempertanyakan iman mereka, sehingga mereka cenderung menghujat Tuhan secara semena-mena. Nabi Maleaki menegur bangsa Israel tersebut dan mengatakan pembicaraan seperti itu adalah kurang ajar. Tetapi bangsa Israel masih mencoba untuk mengelak. Secara manusiawi kita juga seringkali seperti ini. Ketika datang sebuah teguran yang seakan menelanjangi kesalahan kita cenderung untuk menutup-nutupinya, bahkan tidak jarang menyerang kembali orang yang memberi teguran itu. Telinga kita seakan tertutup dan tidak mau mendengarkan terlebih dahulu. Demikian pula relasi dengan Tuhan. Orang-orang yang berdosa cenderung untuk menjaga jarak dengan Tuhan. Jarang merayakan Ekaristi, jarang terlibat aktif dalam pelayanan, bahkan menutup diri. Kemudian pada ayat 14 dan 15 baru terbuka apa yang selama ini diperbincangkan oleh orang-orang Israel. Mereka merasa tidak ada gunanya untuk tetap berlaku kudus dan melakukan perbuatan baik. Mereka membandingkannya dengan orang-orang fasik dan mereka menilai bahwa orang-orang fasik tersebut memiliki kehidupan yang lebih baik dari mereka. Mereka mempertanyakan Tuhan yang seakan diam membisu. Di mana keadilan Tuhan jika seperti orang jahat seolah dibiarkan? Pada ayat 16 dan 17 ditegaskan bahwa sudah ada tuntunan bagi mereka, di mana Tuhan akan mengasihani orang-orang benar layaknya seorang anak. Ini menggambarkan relasi yang khusus dan mendalam antara Tuhan dan orang-orang yang mendengarkannya. Kelak pada saat hari Tuhan akan menjadi nyata relasi antara orang-orang benar dan Tuhan. Mereka akan masuk ke dalam persekutuan kekal dengan Tuhan, relasi yang tidak dapat dipisahkan lagi. Kemudian ayat 18 menyatakan dengan tegas prinsip keadilan Allah. Orang benar mendapatkan kasih-Nya, tetapi orang tidak benar akan mendapatkan hukuman. Tetapi selama hari Tuhan belum terjadi, Ia selalu membuka pintu rahmat bagi mereka yang berniat memperbaiki relasi dengannya. Kesempatan itu sendiri sudah merupakan rahmat yang demikian besar. Kadang rahmat itu yang tidak disadari oleh manusia. Terus nomor 2,
Nah, tindakan nyatanya apa? Pernah berkeluh kesah atas kesulitan dan tantangan hidup yang dialami. Iya, kami sering mengalami sering berkeluh kesah dalam permasalahan yang kami hadapi, misalnya dalam baik masalah ekonomi, masalah keluarga, ataupun kadang juga iri dengan keberhasilan atau yang dalam suasana hubungan di pekerjaan antara yang satu dengan yang lain. Tapi di sini kami juga berusaha untuk mensikapi, untuk menghilangkan, melihat kelebihan orang ataupun kekurangan orang untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita hadapi, apa yang kita alami. Jadi di sini kami rangkumkan bahwa setiap permasalahan ataupun kesulitan yang dihadapi itu kita harus juga bisa untuk menghitung berkat yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dan kemudian di sini mungkin untuk mensikapi segala permasalahan supaya kita tidak sering berkeluh kesah itu adalah berkomunitas. Jadi berkumpul kepada orang-orang yang positif, mungkin dalam kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan ataupun yang ada di gereja, kita bisa saling bersharing. Jadi mungkin kita bisa melihat bahwa masalah yang kita hadapi itu tidak seberat apa yang mungkin dialami oleh orang lain. Jadi kita bisa melihat, oh, orang lain juga punya masalah yang sama dengan kita. Jadi kita tidak fokus dengan masalah kita sendiri. Terima kasih. Atas kesulitan dan tantangan hidup yang dialami. Nomor 2. Nah, nomor 2, keluh kesah itu apakah keluh kesah akibat keras perasaan iri hati yang timbul dari hati Anda? Nah, ini yang pasti bahwa secara rinci tentu karena ada keinginan yang begitu kuat yang belum tercapai, ekspektasi atau harapan yang terlalu tinggi. Nah, misalnya ada juga keinginan yang baik, yaitu maunya hari dalam pertemuan rapat panitia banyak tapi ternyata hanya segelintir orang. Nah, kan kecewa jadinya kan. Nah, terus kemudian nomor 3, relasi pribadi dengan Allah. Jadi gini, apakah itu pertanda bahwa relasi pribadi dengan Allah, Anda dengan Tuhan atau kami dengan Tuhan belum baik? Apakah Anda benar-benar mengenalnya? Jadi memang kami mengakui kami masih lemah relasi kami dengan Allah. Dan kami juga belum sungguh-sungguh mengenal Allah karena dia masih dikuasai oleh dosa ya. Contohnya ya kita dalam kehidupan nyata yang konkret, misalnya di jalan raya, kalau kita misalnya disalib orang, cara tiba-tiba kita menggerutu. Nah, kira-kira gitulah contohnya. Nah, terus apa tindakan nyata untuk memperbaiki relasi dengan Allah? Nah, tentu yang paling gampang adalah berbuat baik. Silakan dikonkretkan masing-masing. Ya, secara konkretnya misalnya ikut dua lingkungan. Nah, kita ini berarti orang mau menjadi orang baik semuanya di kita ini. Ikut dua lingkungan, ikut OMK, ikut pertemuan Ekaristi, tapi juga menyambut komuni ya. Terus juga kalau misa itu ya perlu membuka hati. Jadi tidak hanya hadir secara fisik tapi membuka hati. Nah, yang sangat penting juga ternyata yang sering dilupakan juga menjadi masa sakramen tobat. Apalagi sekarang Porta Santa gitu ya. Termasuk mengunjungi orang sakit, saudara sakit, memberikan bantuan kepada saudara yang membutuhkan.
Apakah Anda pernah berkeluh kesah atas kesulitan dan tantangan hidup yang dialami? Dari kelompok 3 kami telah sharingkan bahwa kita sebagai manusia yang lemah, yang selalu mengandalkan kekuatan sendiri, pastinya dalam pergumulan kehidupan di dunia ini selalu tidak jauh dari masalah. Kadang kita senantiasa mengandalkan kekuatan kita sendiri, dan kemampuan kita sebagai manusia sangat terbatas. Makanya sebagai manusia pastinya setiap dari kita pasti mengalami kita berkeluh kesah, baik itu kesulitan ekonomi, kesulitan dalam kehidupan berkeluarga, dan lain sebagainya. Apakah keluh kesah itu akibat dari perasaan iri hati yang timbul dari hati Anda? Ini tadi kami sharingkan bahwa keluh kesah itu tidak hanya terjadi karena perasaan iri hati. Keluh kesah juga terjadi karena kondisi kehidupan ekonomi kita yang terhimpit, yang susah, kondisi pergumulan kehidupan keluarga juga bisa, kita juga bisa berkeluh kesah. Juga banyak hal di dalam menjalani kehidupan kita merasa bahwa kita selalu mengandalkan kemampuan manusia yang sangat terbatas itu. Bahwa karena kita senantiasa mengandalkan kekuatan kita sendiri, maka kita merasa jauh dari Tuhan. Kita hanya mengandalkan kemampuan kita, sehingga kita kadang-kadang merasa tidak mampu untuk menyelesaikan apa yang menjadi pergumulan kita. Apakah Anda benar-benar mengenalnya? Nah, dari pergumulan yang kita alami, karena selama ini mungkin karena kita disibukkan dalam setiap aktivitas kita, ya kan, kita jarang mengenal Tuhan, akhirnya kita senantiasa mengandalkan keterbatasan kita itu. Itu tanda bahwa kita memang hati kita jauh dari Tuhan. Itu mungkin yang bisa kami sharingkan. Poin 4, apa tindakan nyata untuk memperbaiki relasi dengannya? Hasil sharing kita bahwa kita berusaha untuk introspeksi diri. Kita berusaha untuk berdamai dengan diri sendiri. Yang paling penting, kita melakukan permenungan dan refleksi diri. Salah satu cara memperbaiki relasi dengan Tuhan, yaitu mengikuti Ekaristi dan sakramen tobat. Terima kasih. Perempuan ditutup perempuan. Baik, terima kasih. Saya mewakili kelompok 4. Nomor 1, apakah Anda pernah berkeluh kesah atas kesulitan dan tantangan hidup yang dialami? Kami sering berkeluh kesah atas tantangan hidup ini. Nomor 2, apakah keluh kesah itu akibat dari perasaan iri hati yang timbul dari hati Anda? Di antaranya, iri hati kecewa terhadap Tuhan, sudah berdoa tetapi belum dikabulkan. Nomor 3, apakah itu pertanda bahwa relasi pribadi Anda dengan Tuhan belum baik? Kami akui bahwa relasi kami dengan Tuhan belum baik karena keterbatasan kami sebagai manusia. Namun kami percaya dan yakin bahwa Tuhan itu baik dan akan menolong kita. Nomor 4, apa tindakan nyata untuk memperbaiki relasi dengannya? Yang pertama, merayakan Ekaristi dan sakramen tobat. Yang kedua, membantu sesama dan pelayanan di lingkungan dan gereja. Yang ketiga, mengunjungi orang sakit. Yang keempat, berdoa harian, Angelus, Kerahiman Ilahi, dan Rosario. Kasih Pak Dan yang Dedi. kelima, bersedekah atau aksi peduli. Terima kasih. Semoga Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua yang hadir di sini dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa dalam
dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pertemuan ke Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jangan selalu rapat, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji dan selalu rakat, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Ya, yang penting dibaca. Pak, nanti dulu. Kopong.